Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, Engkau telah menjanjikan dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau akan memberikan kepada kami keampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan berikanlah itu kepada kami. Kiranya Engkau membangunkan dan membimbing hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mencari pertolongan daripada-Mu pada waktu kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami percaya pada firman dan janji-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu keempat setelah Trinitas hari ini, yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan membacanya secara bergantian, dan pada ayat terakhir kita akan membacanya secara bersama-sama. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu dengar, kamu ketahui dari Epafras, pelayan-pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepadanya dalam segala hal,
dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Kita baca bersama. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dikasihi Tuhan, marilah kita datang bersembah sujud ke hadirat Tuhan, memohon belas kasihan-Nya dan pengampunan-Nya atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kita menyembah Tuhan, kita memohon pengampunan-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Tuhan menjadi jalan pendamaian, karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia mendukung, diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, tiba-tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan lapangku tak tetap, periksa dan hidupanku, datang air yang segar. Periksa dan hidupanku, datang air yang segar. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Tuhan, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintah-Nya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Juru selamat, Dialah sumber kehidupan. Kaya karunia, terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus, Juru selamat, aib dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus, Juru selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit terasa tinggi, kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut terasa dalam, kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus, Juru selamat, aib dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus, Juru selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini
tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ibadah sore tadi saya katakan, kenal maka sayang, tak kenal sayang juga. Oleh sebab itu mungkin banyak yang akan merasakan ketika dia dekat dengan seseorang itu akan menutupi banyak kelemahan-kelemahan. Oleh sebab itu, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, kita butuh memperkenalkan satu dengan yang lain. Saya pendeta Pluner Butong Marnaik Simamora, lahir di Bah Butong, bukan karena gemuk maka Butong. Lahir di Bah Butong di Sidamanik. Ibu Boru Sianipar yang melahirkan Boru Samosir. Menikah dengan Boru Tambunan, dikaruniai Tuhan 3 anak, 1 laki-laki 2 perempuan. Yang paling besar laki-laki kelas 3 SMP, nomor 2 kelas 2 SMP, yang paling kecil berusia 3 tahun. Dan ibu mertua Boru Batubara. Kami melayani di HKBP Agape Medan Amplas. Dan kalaupun kita tidak ada hubungan perpamilion, mungkin kita bersaudara dari Adam dan Hawa. Mungkin dari sana kita tetap bersaudara. Oleh sebab itu, salam dari jemaat AKBP Agape Resort Medan Amplas untuk kita semua. Di dalam persekutuan kita bersama memuji Tuhan, seraya mendengarkan firman Tuhan. Salam dari jemaat kita di AKBP Agape Amplas kepada kita semua. Horas. Sepertinya masih lemah ya. Horas. Menjua-jua. Menjuah-juah. Yahobu. Salom alaihim. Jawabannya wa alaihim salom. Salom alaihim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia hari ini, kiranya perkenalan singkat kita membawa semangat kita untuk dapat bersama-sama mendengarkan seruan firman Tuhan yang akan kita bawa pulang. Ketika kami datang ke suatu tempat di Brastagi, ada wisma di situ. Di wisma itu tertulis di depannya, awali dengan benar, lakukan dengan baik, akhiri dengan bahagia. Awali dengan diutuk kamu udah naik narwaku marangan-angat durang. Awali dengan, lakukan dengan, akhiri dengan
Ya kayaknya baru connect ini kayaknya. Dari tadi kayaknya masih kurang connect. Maka sesuatu ucapan yang membuat kita tersentak mungkin diingatkan bahwa untuk melakukan sesuatu aktivitas di gedung itu, berbuatlah sesuai dengan apa yang tertulis itu, yang dicita-citakan. Mungkin pemilik atau siapapun yang membaca menjadi salah satu cita-citanya bahwa setiap aktivitas yang akan kita lakukan di gedung ini mudah-mudahan diakhiri dengan bahagia. Demikian juga halnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa firman Tuhan yang saat ini yang disampaikan kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah menjadi sumber sukacita bagi mereka, susu dan madu yang ada di sana yang akan mereka terima itu. Dalam kitab Ulangan ini diulangi kembali bahwa perintah Tuhan yang mau disampaikan kepada mereka tetap diingatkan, diulangi kembali, layaknya ulangan matematika, ulangan PPKN, ulangan sosiologi, ulangan sejarah. Untuk apa? Dilakukan ulangan, mengulangi kembali, layaknya evaluasi. Di dalam melakukan suatu kegiatan pun atau perencanaan pun, dalam prinsip perencanaan ada metodenya, planning, organizing, actuating, controlling. Maka ada ulangan bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada mereka untuk mengulangi kembali bagaimana Musa telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan bahkan Allah yang bekerja melalui Musa menjumpai Musa. Oleh sebab itu ketika firman itu disampaikan, siapa yang akan begini? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kayak mana kita kan udah begini, enggak mungkin, susah kali. Kalau dalam bahasa Batak, angkosoi siroha, gudang masih delian. Ternyata bangsa itu belum lagi konsen. Belum lagi konsentrasi, mereka asik bagaimana mereka harus menyelamatkan diri keluar dari tanah Mesir dan tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dibuat lagi perintah, harus begini, harus begini. Ayah mang, malas naik. Mana mungkin seperti itu? Apa yang dikatakan kepada bangsa itu? Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Kalau udah nggak ada hatinya di situ, gimana itu? Mana ada mungkin? Manalah mampu kita itu? Dia kan Tuhannya. Sekali ngomong bisa jadi. Kalau kita, apalah kita? Maka firman ini yang dipersiapkan oleh Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Dan bahkan sebelumnya kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan diulangi kembali bagaimana firman itu yang ditorehkan kepada hati bangsa itu. Dalam Ulangan 6 dikatakan, perintahku yang kusampaikan kepadamu, kamu harus ulangi, kamu harus sampaikan, kamu harus ingatkan ketika kamu mau jalan-jalan, mau bekerja, mau tidur, bangun tidur. Kamu harus ingatkan kepada anak-anakmu. Ya, diulangi kembali tentang bagaimana mereka akan menerima keselamatan itu. Diulangi kembali. Kalau dalam bahasa Bataknya dirata-ratai muse. Rata-ratai muse. Percakapkan kembali bahwa firman yang telah ditorehkan oleh Allah di dalam loh hatimu. 2 loh batu yang dibawa oleh Musa, sekarang firman itu telah ditorehkan di dalam loh hati mereka, tidak jauh. Ternyata orang yang tidak paham itu, nggak mungkin, kayak mana itu, nggak bisa, kayak mana kita? Maka langsung dijawablah, tidak di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata,
Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Dangi, dang songoni, bukan begitu. Dia tidak jauh. Dia ada bersama denganmu. Itu menjadi percakapan yang mau disampaikan. Kamu harus ingatkan, kamu harus percakapkan, bahkan kamu harus menuliskannya. Menuliskannya dalam gapura rumahmu, di tohang nijabum. Dan kami sangat senang dan bangga ketika memasuki rumah seseorang, di rumahnya itu tergantung perkataan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terus iya ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu menjadi slogan di keluarga itu. Dan ketika kita melihat ke depan, kulihat lagi ke samping, terus ada di situ Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, apa katanya? Pernah dengar? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ternyata keluarga itu mengingat perintah Tuhan yang disampaikan kepada bangsa itu, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ketika mereka akan sampai ke tanah Kanaan dan dipandu oleh Joshua, ternyata Allah telah menanya kepada bangsa itu, hai bangsaku, kalian akan sampai di tanah yang kujanjikan kepadamu. Sekarang kamu bebas memilih. Loh, iya, rupanya bangsa itu diberikan Allah untuk bebas memilih. Kemanakah mereka akan menyembah? Kepada siapakah kalian akan menyembah? Apakah kepada Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub? Atau Allah orang Amori yang akan kamu jumpai di tanah yang kuberikan kepadamu? Oleh sebab itu, mereka diingatkan untuk bersepakat oleh Joshua, bangsa Allah yang telah diperkenankan Allah keluar dari perbudakan itu. Mereka bersepakat untuk mengatakan dalam Joshua 24 ayat 15c, tetapi aku dan seisi rumahku lanjut natahe. Tetapi aku dan seisi rumahku unang marangan-angan. Atau ada yang makin bingung. Entah apapun dikutbahkannya. Kalau nggak diikuti mungkin makin bingung. Tapi ada juga yang marangan-angan, duduk saja dia tapi hatinya nggak di sini. Mungkin bentar lagi makan malam gitu ya. Mudah-mudahanlah tidak seperti itu. Tetapi apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini untuk kita memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu pesan Allah kepada bangsa itu untuk melakukan firman-Nya, melakukan hukumnya, melakukan Tauratnya, maka itu juga yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita lakukan pada malam hari ini. Oleh sebab itu kita mempercakapkan tentang firman Tuhan. Ada pernyataan yang pernah saya dengar. Sampai sejauh ini umur saya sekian dan setiap minggu saya ke gereja. Setiap minggu dia ke gereja. Bahkan dia ikut pertanyaan
bahkan dia ikut ya namanya PHD, Patanakon Hatan Ide Bata. Ya mudah-mudahanlah PHD yang benar ya. Kalau di kampung kami PHD bukan Patanakon Hatan Ide Bata, tetapi Pahata Dongan. Ya. Tapi PHD yang benar adalah Patanakon Hatan Ide Bata. Dan dia menyatakan seperti ini, Amang Pendeta, sekianlah umurku, sampai sekarang sepertinya belum tahu aku apa guna firman Tuhan itu, atau entah apa firman Tuhan itu manfaatnya dalam hidupku. Sepertinya aku datang ke gereja, aku datang ke perkumpulan, datang, duduk, diam, dengar, duit. Ya, datang, duduk, diam, dengar, duit, 5D. Ya, paling dipercakapkan nanti kalau di gereja itu ending-endingnya persembahkanlah persembahanmu yang besar-besar. Itu menjadi pertanyaan yang menggelitik. Rupanya dia datang ke gereja itu, saya tidak tahu apakah dia mempergumulkan firman Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu langsung ada jawaban kepadanya seperti ini. Berapa tahunkah, sudah berapa lama Anda makan nasi? Ya semenjak aku bisa makan nasi sampai sekarang tetap masih makan nasi. Pernahkah Anda bertanya berapa banyakkah kalori atau karbo yang telah Anda makan? Dan untuk apakah kandungan karbo itu Anda makan? Hingga sekarang Anda tetap hidup atau tidak? Ya itulah kebutuhan katanya. Kebutuhan badan kita adalah karbo misalnya. Karena itu sudah menjadi kebutuhan pokok kita. Dalam hal membutuhi tenaga kita. Maka kita langsung jawab bahwa tanpa sadar ternyata kita yang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan, ternyata kita tidak sadar bahwa itulah yang menjadi kebutuhan iman kita. Oleh sebab itu, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara pernah mengingat apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Martin Luther? Martin Luther katakan di samping sola gratia, anugerah, ada juga yang namanya sola fide, iman. Di samping anugerah dan iman adalah sumber keselamatan kita, dia juga katakan sola scriptura. Sola scriptura yang diartikan bahwa dengan firman Tuhan kita memahami dan memperoleh keselamatan itu. Sebab dalam Yohanes 1 ayat 1 firman itu yang telah menjadi daging dan itu menjadi sumber keselamatan kita. Berbincang-bincang tentang firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga berpikir seperti ini. Mungkin generasi-generasi sekarang sudah lebih mementingkan atau sudah lebih peduli dengan wise word daripada firman Tuhan. Mungkin orang banyak menginginkan kata-kata bijak menjadi satu nasihat kepada generasi kita. Mungkin kata-kata bijak yang telah diwariskan oleh opung kita yang dulu atau upasa, upama, yang mungkin itu menjadi satu percakapan yang bisa memberikan. Tapi saya katakan bahwa apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, biar langit dan bumi berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Kalau petuah-petuah yang boleh tidak relevan. Kalau saya pernah mendengar upasa seperti ini, ijuk di para-para, hotang di perlebihan, nabisu na punahata, naoto tu panggadisan. Mungkin generasi muda atau orang Batak
atau sudah tidak mengerti dengan bahasa itu, bahwa orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar akan menjual orang bodoh. Itulah dari perkataan itu. Tetapi orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan orang yang sudah dibaharui mungkin akan mengubah perkataan itu. Ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk napunahata, manogu naoto unang tupang gadisan. Maka itulah orang-orang yang terberkati yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang kita mau ketahui adalah bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang hidup di dalam firman atau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan memperlengkapi dirinya sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam Efesus 6. Rasul Paulus katakan dalam Efesus 6, dalam memperlengkapi kelengkapan rohani kita, kita harus memiliki sepatu sama dengan kerajinan. Haringgas semua merhatani debata, rajin untuk menelah firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Kebenaran firman itu untuk kehidupan. Sepatu kerajinan. Sepatu itu sama dengan kerajinan. Dalam Efesus 6, nanti Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca di rumah. Dan juga dikatakan kita diperlengkapi dengan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran, bahwa ikat pinggang itu supaya posisi yang dipegangnya itu benar-benar unang pelut, unang kendor, jangan kendor. Bahwa ikat pinggang kebenaran itu tidak boleh kendor. Katakan ya benar, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Demikian juga kita diperlengkapi dengan baju keadilan, supaya kita berdiri dengan kokoh. Supaya orang yang memakai baju keadilan, dia berdiri tegap. Dia bisa berdiri tegap. Benar enggak? Baju keadilan itu, baju itu supaya kita bisa berdiri tegap. Adakah di antara kita yang tidak pakai baju bisa berdiri tegap? Kecuali dia sudah salkam, salah kamar. Kecuali dia sudah mereng sikit. Ya. Maka kita memakai baju keadilan itu supaya kita berdiri tegap. Baju itu adalah keadilan. Buatlah keadilan itu benar baik supaya kita bisa berdiri dengan tegap. Dan kita juga diperlengkapi dengan yang namanya perisai, tameng, penangkis, supaya kita bisa menangkis ajaran-ajaran yang lain, ajaran-ajaran untuk kita pahami. Maka perisai kita diperlengkapi dengan penangkis itu adalah iman. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita boleh buka dulu Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita diperlengkapi dengan iman, kita juga diperlengkapi dengan topi keselamatan. Topi keselamatan itu layaknya dalam berkendaraan kita memakai helm. Di dalam topi keselamatan di militer kita juga diberitahu bahwa mereka memiliki helm baja. Helm baja itu, topi keselamatan itu sama dengan Yesus Kristus. Bahwa perlengkapan kita topi keselamatan itu Yesus Kristus yang telah diberikan kepada kita
menyelamatkan kita dari sasaran-sasaran urgen, tembakan-tembakan yang mungkin bisa mencelakai vital, otak, atau bagaimana kepala itu. Maka kita yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus memiliki topi keselamatan itu. Dan kita diperlengkapi dengan pedang terhunus. Dan ketika kita melakukan perjuangan-perjuangan, kita tidak diberangkatkan dengan tangan kosong, tetapi diperlengkapi dengan pedang. Kalau dalam perang-perang zaman dulu, ya pedang yang mereka lakukan, yang mereka bawa sama dengan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan menjadi perlengkapan iman kita di dalam menjalankan setiap perjalanan kehidupan layaknya bangsa itu, bangsa Israel, bangsa Allah yang akan menduduki dan menempati tanah yang dijanjikan Allah, yang disampaikan Allah kepada mereka untuk mereka duduki. Saya mengundang kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka dulu Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Jangan terus bosan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita baca ayat 12, 2-3 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sungguh luar biasa bahwa firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah senjata yang sungguh luar biasa yang diberikan kepada kita untuk menjalankan setiap apa yang diarahkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa firman Tuhan itu jelas yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, firman Tuhan yang diilhamkan. Saya tidak tahu apakah kita pernah mendengar atau kita pernah dikasih tahu bahwa firman Tuhan yang kita terima itu terkadang ada orang yang sudah naik CD, ayat-ayat CD-nya ini atau ayat maluannya ini dibuatnya seperti jimat-jimat. Pokoknya itulah yang memantau hidupnya katanya. Padahal memang kalau bahwa firman yang telah dia pelajari itu adalah kehidupannya. Memang firman yang kita pelajari itu adalah kehidupan kita. Tetapi jangan sampai dibuat jadi jimat-jimat. Nanti kita kecewa. Tetapi firman itu benar-benar bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Ayat 16. Kita baca ayat 16 dan kita lanjutkan sampai ayat 17. 1, 2, 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sungguh heran
firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang diilhamkan untuk kita memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menegur, memperbaiki kelakuan. Supaya setiap kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan baik. Di satu acara untuk penghiburan, ya, di satu acara penghiburan, ternyata orang-orang yang mengucapkan kata-kata penghiburan itu tidak hanya mengucapkan kata si tua-tua, tidak si tua-tua yang dibilang, tetapi firman Tuhan yang telah mengingatkan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Pasaak madalamu tu Jehovah jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Dan juga bagaimana firman Tuhan ketika Evander Holyfield mengalahkan Mike Tyson. Filipi 4 ayat 13 disampaikan oleh orang-orang untuk menghibur, untuk memberikan semangat ketika dia kehilangan apa yang dia kasihi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar keluar dari isi hatinya ketika dia memahami firman Tuhan itu memberikan semangat bagi orang lain. Sebagaimana yang tertulis di rumah orang banyak, atau tertulis di bagaimana dia menjadikannya sebagai ayat emasnya di dalam hatinya. Maka dia dimampukan untuk menjalani kehidupannya. Justru itulah yang ditanamkan, yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa firman Tuhan yang diilhamkan bermanfaat, mengajar, mendidik, menegur, dan memperbaiki kelakuan, supaya setiap kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudara semua? Bagaimana dengan kita semua? Bagaimana pengalaman hidupmu tentang firman Tuhan yang telah ditorehkan di dalam hatimu dan itu tidak jauh? Tetapi orang-orang yang tidak percaya, tetapi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dituangkan dalam Matius 7. Dalam Matius 7 dikatakan bagaimana Yesus menjelaskan tentang orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Ya sama seperti orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bahwa orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya, ya sama seperti orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kebalikannya, orang-orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ya sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Datanglah tantangan itu, datanglah ancaman itu, yaitu badai hujan yang telah datang lebat. Maka orang-orang yang tidak memiliki pondasi itu, dia akan menyesal atau memiliki permasalahan. Kembali saya mau katakan bahwa di dalam menjalankan apa yang mau disarankan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan, kembali diingatkan, awali dengan, lakukan dengan, akhiri dengan, lupamu. Awali dengan, lakukan dengan, akhiri dengan, iya, yakinlah. Barang siapa yang melakukan firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia sama seperti orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Melalui minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Kita diajak untuk memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu,
saya teringat dengan lagu sekolah minggu. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya, bukanlah pintunya. Lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Pantasan Yesus katakan dia bisa mendirikan gereja dalam tempo 3 hari. Patut Yesus mengatakan dia bisa mendirikan gereja dalam tempo 3 hari. Mendirikan gereja dalam tempo 3 hari. Macam mana itu? Karena gereja bukanlah gedung, tetapi gereja adalah orangnya. Maka Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga itu membuktikan bahwa gereja itu yang dia bangun dalam tempo 3 hari. Dia bangun. Oleh sebab itu gereja itu yang disebut dengan eklesia, ekkaleo dalam bahasa Yunaninya, dipanggil untuk keluar. Maka kita yang diajak untuk memberitakan dan melakukan firman Tuhan, ya butuh yang namanya ulangan. Kalau dalam bahasa Batak, pangarata-rataion. Jadi kalau orang yang bisa melakukan firman Tuhan dan memberitakannya, berarti dia harus punya persiapan. Kalau orang bijak katakan, kalau dunia entertain mengatakan naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa tepuk tangan. Dalam militer katakan naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan. Dalam segala hal ketika kita tidak bersiap, maka kita akan menanggung efek daripada ketidaksiapan kita. Oleh sebab itu kitab Ulangan mengingatkan kita ketika kita diberi pesan memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Karena itu tidak jauh, tidak ada alasan untuk tidak belajar dan selalu bertanggung jawab sebagaimana Tuhan telah menorehkannya di dalam loh hatimu. Karena Tuhan telah menuliskannya di dalam loh hatimu, tidak jauh. Persoalannya adalah menjauhkan kemalasan. Itulah tadi perlengkapan rohani kita itu adalah sepatu kerajinan. Sepatu itu harus kita pakai. Bahkan hikmat Salomo mengatakan, belajarlah kepada semut untuk rajin. Demikianlah. Maka kita yang diberi tugas tanggung jawab memberitakan sebagai gereja yang hidup. Bukan gedungnya yang hidup, tetapi orangnya yang bekerja. Itulah tritugas gereja yang selalu kita emban. Apa saja tritugas gereja itu? Berkoinonia. Pernah dengar? Bapak Ibu Amanginang, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, berkoinonia. Di selang di. Berkoinonion. Koinahiro kudang tongoni mungkin. Berkoinonia itu adalah persekutuan. Persekutuan itulah yang sering dikatakan kategorial. Mulai dari anak-anak, remaja, muda-mudi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan bahkan kaum lansia. Dalam persekutuan itu, apa yang kita lakukan? Ya, gereja yang hidup itu bersekutu. Oleh sebab itu dalam persekutuan itu, apa yang bapak, ibu, saudara-saudara lakukan? Menampilkan yang namanya imago Dei. Memperkenalkan yang namanya imago Dei. Bahwa wajah Allah yang ada pada diri kita, sebagaimana Allah yang mengatakan marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Maka rupa Allah yang ada pada kita dalam persekutuan itu akan nampak. Oleh sebab itu ketika Anda memiliki persekutuan satu dengan yang lain, milikilah wajah damai sejahtera. Wajah 9 buah roh itu ya. Wajah 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan bahkan penguasaan diri. Dalam persekutuan itu tampilkanlah wajah Allah yang ada di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Akkaido anak ni debata. Itulah anak-anak terang. Itulah anak-anak Allah. Jangan pula kita pulang dari gereja ini terus berbeda di parkiran. Iya kan? Main songgak-songgaan. Ini bukan parkir opung ini katanya. Kau suka-sukamu nah. Karena disenggol sikit. Yang enggak dilihat matamu nah. Dia dilihat matamu. Padahal dia baru dengar khotbah. Dia mendengarkan khotbah. Aku foto. Saya juga baru ini di sini berkhotbah dan saya dengar bahwa gereja GKPI Pamen ini adalah gereja yang luar biasa ramainya, dikunjungi oleh jemaat dan sampai ada gelarnya gereja jodoh, ya kan? Ya mudah-mudahan gereja jodoh, betul-betul lah. Kalau di Jakarta di HKBP gereja jodoh di Jakarta itu ada Sutoyo, HKBP Sutoyo. Kalau di Medan ini GKPI Pamen dikenal dengan sebutan gereja jodoh. Dan memang mulai sore tadi sampai malam ini yang saya lihat gereja di sini kebanyakan generasi muda, muda-mudi. Dan mungkin karena banyaknya muda-mudi enggak nampak lagi orang yang beruban. Padahal ada juga yang beruban kan? Yang beruban itu nampak muda lah semua. Tapi jangan jadi lihat jodoh lagi pula. Karena udah ada ubannya, lihat jodoh lagi, jodoh baru. Tapi enggak tahulah kalau belum berjodoh juga ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita diberikan firman Tuhan hari ini, mengemban tugas, memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Dalam persekutuan itu tampilkanlah wajah Allah di wajah kita. Maka orang lain akan melihat wajah Allah yang kita percayai itu penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan bahkan penguasaan diri. Itu akan kita tampilkan dalam persekutuan kita dimanapun kita bersekutu. Unang atong PHD patanakon hatani debatado sasitongna, tapi PHD muncullah PHD di kampung kami, pahata-hata dongan. Ayo mar PHD, katanya apa itu mar PHD? Patanakon hatani debata, tapi di sana PHD-nya mar kusip-kusip yang namanya gosip. Di samping berkoinonia kita diajak untuk bermarturia, bersaksi. Di dalam kesaksian itu kita menunjukkan kebaikan Allah. Kita menampilkan bagaimana hasil daripada kasih itu yang disampaikan kepada kita. Dengan bernyanyi. Dengan mengingat firman Tuhan. Unang atong mula kita sa gerejaon nang pala sa kebebeha tapi naong taingot. Kayak mana nyakubahnya? Lumayan enak lah. Kayak mana enaknya? Ada sedikit lucu-lucunya. Jadi kayak mana? Iya lucu lah sedikit. Kau nggak dengar. Jadi apanya? Nggak tahu, aku lupa. Awak kiranya bisa dijelaskan. Apanya? Topiknya? Tadi kau nggak dengar ke rupanya. Kau nggak tahu lah pokoknya. Nggak tahu lah. Seperti itu juga sering kami ber-PHD dengan kaum ibu-ibu. Banyak sekali berkat Tuhan yang kita terima. Coba sebutkan salah satu berkat Tuhan. Banyak lah mang katanya. Apa yang banyak itu? Banyak kali pun katanya. Satu pun tak diucapkan. Mungkin itulah kelemahan gereja-gereja yang sejenis dengan gereja-gereja suku. Makanya mudah-mudahan kalau di gereja kami HKBP sudah mayoritas perempuan yang datang ke gereja. Iya, karena apa? Kelemahan gereja-gereja yang sejenis dengan gereja suku kurang bersaksi, bermarturia, kurang bersaksi, kesaksian gak ada. Disuruh berkesaksian, karena apa? Yang waktu pertanyaan aja pun laki-laki agak-agak lama masuk, supaya dipilih dulu yang martangyang, baru mereka masuk. Udah dipilih pertanyaan nanti baru mereka masuk. Terus sombong pula lah itu. Ada pula nyanyian HKBP pula.
Adong doa mana di surga, katanya kan. Itulah kesombongan laki-laki. Bapak-bapak udah ada di surga. Jadi kalau perempuan, iya aka boru-boru, laudo tu tano mani, di kuburannya katanya perempuan. Makanya orang itu takut. Berusaha mereka supaya masuk surga. Itulah kesombongan laki-laki. Tidak ada kesaksian, kurang kesaksian. Oleh sebab itu bagaimana kita memulainya dari hal yang terkecil. Menyaksikan kebesaran Tuhan. Mulailah gereja-gereja yang sebenarnya gereja yang bernyanyi. Gereja yang bersaksi dengan nyanyian. Gereja yang bermazmur. Gereja yang menyaksikan kehebatan Tuhan. Itulah bagian daripada tugas gereja yang bermarturia. Bersaksi. Mulailah dari diri kita. Dari tengah-tengah keluarga kita. Karena dengan demikian kita menjadi teladan bagi orang lain. Dan kita juga gereja yang hidup diajak untuk berdiakonia. Kalau ini pasti sudah tahu diakonia, diakoni sosial untuk melakukan tindakan sosial. Dan apa yang kita lakukan, itulah fungsi gereja yang hidup itu. Bukan bangunannya yang cantik, bukan bangunannya yang hebat, tetapi orangnya yang menjadi pelopor-pelopor kesaksian, gereja yang dipanggil untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Karena itulah firman Tuhan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu Tuhan telah torehkan di dalam loh hati kita. Oleh sebab itu, para penabur firman Tuhan yang menaburkan firman Tuhan itu akan ditaburkan di tempat-tempat itu, yaitu jemaatnya. Yang akan membuat tumbuh itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan dan akuilah dia dalam hidupmu. Maka dia akan bekerja untuk memberikan pemahaman tentang apa yang dia perintahkan untuk dapat kita lakukan. Maka kita dapat pergi, ekaleo, dipanggil keluar, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kiranya firman Tuhan berakar dan berbuah di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhanlah sumber kehidupan kita. Amin. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan seraya bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 2 dan 3. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengantar kita memberi kurban persembahan syukur
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.